Apa kabar adik-adik semuanya? Wah, langsung senang banget kalian sudah siap-siap untuk mengikuti kebaktian sekolah minggu kita hari ini. Nah, tapi sebelum kita mulai kebaktian sekolah minggu hari ini, kita lipat tangan dulu yuk. Kita tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan untuk memimpin kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hari ini kami dapat kesempatan untuk mengikuti kebaktian sekolah minggu. Kami senang bisa melihat lause-lause, bertemu dengan teman-teman yang lain, dan kami juga rindu untuk mengenal Tuhan dan mempelajari tentang firman Tuhan lebih lagi. Sertailah hati, sertailah pikiran kami ya Bapa, agar kami dapat tertuju kepada Tuhan dan kami pun dapat mendengar firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami akan memulai kebaktian kami. Mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beribadah adik-adik. Selamat pagi. Shalom adik-adik. Senang sekali berjumpa pada pagi hari ini. Kita bersama-sama mau beribadah. Nah, pada hari ini ada bintang tamu kita yang kembali hadir. Adik-adik ingat siapa dia? Iya, dulu sekali pernah tampil dan kita berbincang-bincang dengannya pada saat apa? Langsung cerita tentang perumpamaan domba yang hilang. Nah, hari ini dia bersama kembali dengan kita di sini. Halo, apa kabar? Oh, katanya kabar baik. Tapi hari ini Lause melihat wajahmu kok begitu gembira. Ada apa ya sebenarnya? Nggak boleh. Adik-adik sekalian, dia berkata dia hari ini girang sekali karena dia akan bertemu dengan teman-temannya di kafe, mau minum-minum. Apa itu kopi ya? Ada jus juga katanya. Tapi tidak boleh. Ya, tidak boleh karena saat ini virus COVID sedang tinggi-tingginya penularan. Jadi adik-adik sekalian, kalian di rumah juga jangan kemana-mana dulu ya. Di rumah dulu, baik-baik, tenang-tenang di rumah, berlibur di rumah. Cari aktivitas yang buat kalian bisa mengisi waktu. Tahukah kalian bahwa 100 tahun yang lalu pernah terjadi hal yang serupa, hanya virusnya berbeda. Virusnya disebut dengan flu Spanyol. Banyak orang yang meninggal pada saat itu. Itu wabah yang juga demikian hebatnya. Adik-adik, kalau kita boleh kata, sekarang kita lebih beruntung. Kenapa? Kita punya internet, kita bisa saling komunikasi, menggunakan Zoom, menggunakan Google Meet, dan sebagainya. Tapi pada waktu itu tidak ada. Nah, jadi sekalian, jangan bersungut-sungut, jangan kalian marah-marah, tapi kita bersama-sama dengan sabar. Berdoa, mohon pertolongan Tuhan ya, supaya pandemi ini cepat berlalu dan cepat selesai dan diatasi. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin adik-adik? Amin. Jadi ingat ya, belum boleh pergi ke kafe bersama dengan teman-teman. Jangan dulu, semua di rumah dulu. Ya, dengarkan baik-baik. Oke, jadi sekalian, mari kita bersama-sama. Kita datang dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Karena kita semua masih boleh memiliki kesempatan untuk beribadah, untuk menyembah Tuhan. Adik sekalian, maukah engkau menyembah Tuhan? To God be the glory. How great is our God. Ayo adik, kita naikkan pujian ini dengan semangat dan sungguh-sungguh. Dan jangan lupa, kita bersukacita karena Tuhan kita, Yesus Kristus, menyertai kita senantiasa. Ayo kita bernyanyi. To God be the glory. 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 Great things He has done. So loved He the world that He gave us His Son. He yielded His life and atonement for sin, and opened the life gate that all may go in. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He has done. To God be the glory. To God
name alone is exalted. His splendor is above the heavens and the earth. Psalms 148:13. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. The splendor of a king, clothed in majesty. Let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Age to age he stands, and time is in his hands. Beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three in one. Father, Spirit, Son. Lion and the Lamb, Lion and the Lamb. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our Tuhan Yesus mengasihi adik-adik, mengasihi kita semua. Dan bukankah Tuhan Yesus sudah memberikan contoh, teladan bagi kita untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Adik-adik sekalian, kita meneladani Tuhan Yesus untuk mengasihi sesama kita. Kita menyatakan kasih Tuhan kepada orang-orang di sekeliling kita. Ayo adik-adik sekalian, langsung mengajak kita naikkan sebuah pujian dalam bahasa Mandarin yang dalam bahasa Indonesia berjudul Menghidupkan Kasih. Sehingga kasih itu nyata,
kasih itu terlihat oleh orang lain. Wo Chu Ai. Ayo adik sekalian, kita naikkan pujian ini.耶稣的爱激励我，敞开我的生命，让自己成为别人祝福。耶稣的爱点燃我心中熊熊爱火，我们一起向世界播出爱。Kenapa? Dia tuh terlalu jago kalau main PlayStation. Yang main perang-perangan itu loh. Oh iya, emang suka nyebelin tuh kalau main sama dia. Kita pasti selalu kalah. Dia gesit banget sih. Habis gitu, dia ngetawain kita lagi. Iya.
Dasar tuh si Uno. Males banget aku main sama dia. Memang kasihan banget sih, dia nggak punya PlayStation kayak kita. Iya, cuman masalahnya kita kalah terus. Iya. Yaudah deh, kalau gitu kita nggak usah main lagi sama dia. Iya, betul-betul. Lebih baik kita nggak usah main lagi sama dia daripada kita kalah. Iya betul. Lagian kan dulu dia pernah nyakitin kita juga. Nah, iya betul. Aku ingat banget dia masih pernah nyakitin hati kita. Ngomong yang kasar tentang kita. Iya, tahu nggak? Aku dikatain jeruk bengkak. Iya, Mas Yuno. Iya. Aku ingat. Iya, dibaik-baikin. Dia malah begitu sama kita. Udahlah, nanti kalau dia tanya mau main PlayStation, kita bilang aja rusak. Iya, rusak. Sticknya rusak, kabelnya rusak, listriknya mati, PLN-nya Iya. kebakaran. Betul. Halo, Ayun. kalian ini punya ide buruk ini. Ide apa? Emang Kak Iwan denger? Dengar. Sembunyi. Iya, dari tadi Kevin di sini. Ayo. Waduh. Punya ide buruk ini terhadap Uno. Waduh, ketahuan, Hai. Padahal gara-gara kalian kalah main terus kan. Enggak, Uno juga ngejek aku. Iya, suka nyakitin hati kita, Uno. Justru itu. Kalau orang yang pernah nyakitin kita, sebuah tantangan buat kita untuk mengasihi dia. Enggak. Harus. Tidak. Piye toh Sukri ini. Aku hanya mau mengasihi orang yang sayang sama aku. Gak bisa nih. Kan orang udah tahu nih, Sukri sukacita karena Kristus namanya bagus. Hai, hati akal iman untuk Tuhan namanya bagus. Masa cuman casingnya doang yang bagus? Iya. Aduh. Iya ya. Iya, udah aja kasih nama langsung kamu dosa. Wah, nggak mau. Sin. Berdosa. Enggak, jelek. Makanya nih namanya bagus. Casingnya udah bagus, tapi hati terdalamnya kok ada dendam. Padahal yang kalah main kamu, yang marah kamu. Nih, Uno itu kan gak punya PlayStation. Kalau diajak main, kasihan. Kamu bisa melakukannya, kenapa kamu tidak melakukannya? Ajak dia. Iya Ya sih. udahlah. Iya, udah sana. Sekarang kamu ajak Uno main lagi ke sini. Terus kalau kalah, jangan marah, namanya juga permainan. Iya, Hai itu kadang suka nangis. Kamu juga. Udah. Sekarang kalian pergi sana. Kita mau sebentar lagi ajak Uno ke sini. Kita mau dengar firman Tuhan. Oke. Baru kita main bersama. Oke. Nah, saatnya kita mau dengar. Firman Tuhan. Iya. Shalom. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Yuk mari kita berdoa. Tuhan, bantulah kami supaya bukan hanya mendengar, membaca firman, merenungkan, tapi kami bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini kami mau diajar tentang belas kasihan kepada siapapun dia. Tolonglah Tuhan, karena kami yang berdosa susah sekali untuk mengasihi. Kami mau belajar seperti-Mu, mengasihi dengan tulus, dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tadi kalian lihat Kak Ivan menegur Sukri dan Hai ya, karena mereka mengasihi orang karena ada buntutnya ya, karena ini dia baik, karena dia keren. Tapi kalau ada kelemahan, mungkin kita pun sama seperti Sukri Hai, tidak bisa mengasihi orang itu, apalagi kalau orang itu sudah menyakiti kita ya. Kak Ivan tadi bilang, Sukri namamu bagus, Hai namamu bagus. Jangan bagus namanya doang. Jangan bagus casingnya doang. Lakukan dong. Berjuanglah untuk hidup seperti namamu. Nah ya. Nah Kak Ivon sekarang di sini juga ada ilustrasi yang lain. Ya, ada 3 kotak. Anggaplah ini hadiah buat kita. Kamu tidak tahu apa isinya. Tapi kamu bisa menduga dan bisa menebak. Dan kamu, aku mau yang itu. Aku mau yang itu. Nah ya, mungkin kamu mau yang ini. Karena dari logonya aja kamu senang, ya. Atau mungkin kamu yang mau yang ini karena dia besar, tinggi, berpita emas, ya. Tapi mungkin kita juga mau yang ini, cuman jadi pilihan terakhir, ya. Karena ini lebih bagus dari casingnya, ini lebih bagus dari kotaknya.
Kalau ini kayaknya biasa aja. Ya. Coba kita lihat apa isinya. Kalau misalnya kamu pilih ini, dipikir handphone beneran. Ya, kosong. Wah, bener. Casingnya doang yang menang. Kotaknya doang yang menang. Isinya kosong. Apakah ini bagus? Wih, kosong juga. Ya ampun, berarti ini juga bukan menjadi pilihan yang terbaik. Menang kotaknya doang yang menarik, ya. Nah, ini biasanya orang tidak tertarik. Wah, lihat isinya. Wah, ada stiker-stiker hati. Wih, stiker hati ya. Ini juga stiker hati. Wih, bagus banget. Dan ada uang. Ya ampun. Kalau Kak Ivon mungkin awalnya pilih ini, nyesel banget nggak pilih ini. Ya. Nah, ini adalah gambaran buat kita. Kadang-kadang kita melihat manusia baik secara luarnya doang. Wih, dia baik. Wah, dia keren. Dan kita waktu melihat seseorang yang mungkin tidak menyenangkan ya, atau mungkin musuh kita, wah apaan tuh. Tapi ternyata dengan banyak sekali ujian dan mungkin peristiwa, nyata sudah. Ternyata yang dianggap baik malah nggak baik ya. Tapi yang dianggap jelek, dianggap musuh, lah kok dia malah baik ternyata ya. Nah, itulah yang dituliskan di Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayat 37. Ya, waktu itu ada 3 orang, persis seperti 3 kotak ini. Ada 3 orang yang disorot, yang diilustrasikan oleh Tuhan terhadap sebuah kejadian. Kejadiannya apa? Yaitu perampokan. Ya, jadi ada seseorang yang sedang berjalan dari Yerusalem ke Yeriko. Kurang lebih panjang jalannya 27 km. Dan di sana tuh perjalanannya bukan mulus ya, banyak bebatuan, banyak bukit-bukit tempat bersembunyi para perampok. Jadi kalau ada orang lewat, nggak akan tahu perampok itu ada. Tiba-tiba keluar aja perampok. Nah, suatu saat ada seorang Yahudi yang melewati jalan itu. Dirampoklah sama si perampok. Ya, sampai dituliskan di sini dia udah mau mati, sekarat. Mau mati, aduh. Wah, nah lewatlah orang pertama dan orang kedua bergantian. Orang pertama dulu lewat, dia adalah seorang imam. Imam itu yang biasa bertugas di bait suci. Dia yang memimpin orang-orang Israel untuk memberikan persembahan kepada Tuhan melalui imam. Ya, karena dia yang akan mengantarkan orang Israel untuk meminta ampun kepada Tuhan dengan mempersembahkan korban. Jadi dia sudah banyak sekali tinggal di bait Allah dan dia sudah tahu sekali tentang Taurat, ya. Dia lewat, tapi hanya lewat saja, tidak ditolong. Lalu datanglah orang Lewi. Orang Lewi juga sama. Dia adalah suku pilihan yang bertugas, di bait suci. Dia bertugas menata barang-barang di bait suci apa aja. Pokoknya dia emang suku pilihan dari Tuhan, ya. Yang seharusnya lebih tahu bagaimana cara menolong. Karena dia juga sudah belajar banyak. Tapi ya itu, dia juga cuman lewat. Ya. Banyak alasan. Mungkin karena tidak, dia sudah mau mati. Nanti kalau saya pegang, kotor najis. Padahal saya harus kudus, saya harus bersih. Ya, atau enggak lah. Udah berdarah-darah. Ntar mungkin malah dia yang disangka perampok, ya. Enggak deh. Nah, itu seperti casing ini nih. 1, 2.
nampaknya baik, seolah-olah bisa menolong karena dia tahu teorinya. Bayangkan, dia tuh pelayan Tuhan loh, ya. Tapi ternyata di hatinya kosong. Tidak ada belas kasihan. Dia egois, dia hanya memikirkan kepentingan diri sendiri. Ya. Datanglah orang Samaria yang melihat orang yang dirampok ini. Ini orang ketiga yang Tuhan Yesus gambarkan. Orang Samaria itu pas melihat, di sana dituliskan tergeraklah dengan belas kasihan. Ya. Hatinya langsung, aku mau nolong dia. Ya. Kalian tahu orang Samaria itu yang sering dimusuhi oleh orang Yahudi, termasuk orang yang sekarat itu. Ya, orang Samaria itu sering dikucilkan, sering dianggap hus, siapa lu? Ya, sering diremehkan. Tetapi dia justru yang tergerak dengan belas kasihan. Kak Ivon senang sekali orang Samaria ini menuangkan minyak ke lukanya, ya. Menuangkan anggur itu kan ada alkoholnya, jadi supaya lukanya tidak infeksi, ya. Minyak itu kalau di perjanjian lama menandakan sukacita. Jadi dia melakukannya dengan sukacita, ya, dengan tanpa paksaan, karena dia emang kasihan banget lihat orang Yahudi yang sekarat ini, ya. Dan dia bawa ke penginapan, dia bayar semuanya. Bahkan dia berjanji, kalau kurang saya ganti, saya bayar lagi, tolong rawat dia. Padahal kalau mungkin Kak Ivon yang menjadi orang Samaria, orang Yahudi, dia kan yang musuhin aku, dia yang ngejelek-jelekin aku, dia yang menghina diriku, dia yang merasa benar, terus aku dikata-katain, sekarang minta tolong, enggak usah lah. Nah, begitu, itu manusia berdosa. Tetapi Tuhan ingin menunjukkan bahwa sesamamu manusia, tolonglah dia dengan penuh belas kasihan, dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu. Jangan pandang siapa dia, ya. Kalau kamu bisa lakukan, lakukanlah. Nah, anak-anak, mungkin sekarang kita sedang susah untuk mengasihi. Kita pilih-pilih mau sayang mana. Bahkan kita sayang ke papa mama aja bisa beda, ya. Enggak, aku lebih sayang papa. Aku lebih sayang mama. Karena papa begini. Enggak lah, aku lebih sayang mama. Karena mama itu gini. Nah, jadi kamu sayang karena papa mama apa? Tapi kamu benci sama papa mama. Pas kamu dihukum, langsung gak mau punya papa mama yang sekarang. Nah, ya, itulah kita. Dan Tuhan tidak suka. Tuhan ingin kita mengasihi sesama, ada belas kasihan kepada siapapun. Ya, tanpa pandang bulu, sekalipun itu musuh kita, sekalipun itu orang tidak menyukakan hati kita, pernah membuat kita sedih, sayangi dia. Setidaknya berdoalah untuk mereka. Jangan ada dendam. Jangan ada rasa benci. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, tolonglah kami untuk seperti-Mu mengasihi orang tanpa pandang bulu, tanpa pilih-pilih. Seperti Tuhan sudah mengasihi kami. Tuhan ajar kami juga untuk tidak menyombongkan diri ketika kami sudah berhasil mengasihi. Karena kami bisa melakukannya, itu semua karena Tuhan yang menolong. Terima kasih Bapa dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Selamat mengasihi.
Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita berdoa yuk untuk gereja-gereja. Kita berdoa supaya orang-orang percaya berkumpul di gereja, beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan melayani Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Adik-adik, kita berdoa bersama ya. Buka suara adik-adik sekalian. Berikutnya kita berdoa. Adik-adik, maukah engkau menyerahkan hidup melayani Tuhan, mengikut Tuhan sungguh-sungguh? Oleh karena itu, adik-adik, kita menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Aku mau menjadi saksi Kristus dimanapun juga aku berada. Meskipun aku kecil, namun aku percaya Tuhan dapat memakaiku secara luar biasa dan menjadi berkat, menjadi saksi bagi dunia ini. Ayo adik-adik, kita berdoa, keluarkan suara adik-adik sekalian. Doa Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Adik-adik sekalian, persembahan tidak hanya berbicara tentang uang, harta yang kita bawa, yang kita persembahkan bagi Tuhan, namun juga ucapan bibir kita yang memuliakan Tuhan, dan hidup kita memancarkan terang Kristus dan memberikan belas kasihan kepada sesama kita, seperti orang Samaria yang baik hati itu. Adik-adik sekalian, mari kita bawa persembahan, tapi juga ingat, hati kita yang menaruh belas kasihan kepada sesama kita. Yuk kita bawa persembahan sambil menaikkan pujian. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan,
Tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Menyenangkan hatimu. Menyenangkan hatimu. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri dan kita naikkan doa kepada Tuhan. Ayo semuanya berdiri. Ikutin langsung ya. Bapa dalam surga, terima kasih kami boleh membawa persembahan kami. Terimalah Tuhan dan kuduskanlah persembahan ini, dan kiranya hidup kami juga merupakan persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih karena Tuhan sudah memimpin kami dari awal hingga selesai sekolah minggu. Tolong kami Tuhan, seperti orang Samaria yang baik hati, orang Samaria yang murah hati. Tolong kami untuk menjadi orang yang bermurah hati dan menjadi baik kepada sesama kami. Dengar doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah di penghujung acara sekolah minggu. Dan adik-adik, kita akan berpisah satu dengan yang lain. Namun jangan lupa,
Setelah ini adik-adik akan masuk ke dalam kelas aplikasi dan kita akan ketemu minggu depan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik yang ada di rumah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.